Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ananda Ayu Lestari, Lisda Erika Sari, Siti Nurjanah, Tri Harika Sumawati, dan Uswatun Kamilah. Di sini kami akan menjelaskan tentang memilih media pembelajaran yang relevan dan valid. Di sini saya, Tri Harika Sumawati, sebagai moderator kali ini. Selanjutnya adalah penyajian materi. Yang pertama yang akan menjelaskan adalah Ananda Ayu Lestari. Silahkan kepada Ananda untuk menjelaskan. Memilih media pembelajaran yang relevan dan valid. Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Seorang ahli menjelaskan bahwa seorang pengajar diharuskan untuk memakai media pengajaran yang telah disediakan oleh suatu sekolah untuk membantu dalam mempermudah penyampaian pesan pembelajaran, sehingga pemakaian media tersebut tidak didasarkan pertimbangan pada kebutuhan dan karakteristik siswa atau kesesuaian dengan materi yang akan disajikan dan tujuan yang akan dicapai. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan. Itu satu, ia merasa sudah akrab dengan media itu. Yang kedua, ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta menuntutnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisir. Yang keempat, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Selanjutnya, pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas dan peralatan yang telah tersedia, waktu yang tersedia, waktu mengajar dan pengembangan materi dan media, sumber-sumbernya yang tersedia itu manusia dan material. Yang kedua, persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Untuk yang menjelaskan selanjutnya adalah Lisda Erika Sari. Kepada Lisda, silahkan menjelaskan. Pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan dan keefektifan biaya. Pemilihan media sebaiknya mempertimbangkan pula 1. Mengkomodasikan penyajian stimulus yang tepat. 2. Kemampuan mengkomodasikan respon siswa yang tepat. 3. Kemampuan mengkomodasikan umpan balik. 4. Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi dan stimulus. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran dan teori belajar bahasa. Kriteria pemilihan media haruslah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada, dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya, karakteristik media yang bersangkutan. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam memilih media, yaitu 1. Kesesuaian dengan tujuan. 2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran.
3. Kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau siswa. 4. Kesesuaian dengan teori pemilihan media. 5. Kesesuaian dengan gaya belajar siswa. 6. Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Selanjutnya adalah Siti Norjanah. Kepada Siti Norjanah, silahkan menjelaskan. Ada dua teori dapat dihubungkan dengan media pembelajaran, yakni teori akomodasi dan hipotesis saringan efektif. Teori akomodasi Ehrlich dan media pembelajaran. Teori ini memberikan penjelasan bahasa motivasi yang tinggi pada diri pembelajaran akan menghasilkan kemahiran berbahasa yang lebih berbanding dengan motivasi yang rendah. Hipotesis jaringan efektif Rasen dan media pembelajaran. Menurut Rasen, saringan efektif yang dimiliki pembelajaran bahasa akan menentukan seberapa banyak pelajar bahasa berhubung dengan input bahasa dan bagaimana pembelajar dapat mengubah input menjadi intake. Media dalam pembelajaran, prinsip-prinsip pemilihan pembelajaran dan tips memilih media pembelajaran. Ada 6 tahap yang dilakukan agar media yang dihadirkan menjadi efektif, antara lain: 1. Menganalisis ciri-ciri pembelajaran. Atas semua guru harus menjadi bagaimana karakteristik peserta didiknya. 2. Merumuskan tujuan. Tujuan dirumuskan dari kompetisi dasar yang akan dikurikulumkan. 3. Memilih, mengubah, dan merancang bahan. 4. Mengukuhkan respon siswa. 5. Mengevaluasi siswa. Ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaran dimaksud adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu. Pilihan dan penggunaan suatu media pembelajaran harus melibatkan tenaga yang mampu, terampil, dan profesional untuk memanfaatkan di setiap lembaga pendidikan. Biaya yang dibutuhkan juga harus tersedia dan terjangkau oleh suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya yang akan membaca adalah Uswatun Kamilah. Kepada Uswatun Kamilah, silahkan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kamilah, MPM 3062056139, Prodi PGSD DST KIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi makalah kelompok kami, yaitu kelompok keempat, tentang memilih media pembelajaran yang relevan dan valid. Oke, saya akan melanjutkan materi ini. Beberapa tips pertimbangan-pertimbangan yang dapat digunakan guru dalam melakukan seleksi terhadap media pembelajaran yang akan digunakan. 1. Menyesuaikan jenis media dengan materi. Kurikulum sewaktu akan memilih jenis media yang akan dikembangkan atau diadakan, maka perlu diperhatikan adalah jenis materi pembelajaran yang mana yang terdapat di dalam kurikulum yang nilai perlu ditunjang oleh media pembelajaran. 2. Keterjangkauan dalam pembiayaan. Dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang sudah ada. 3. Ketersediaan perangkat keras atau pemanfaatan media pembelajaran. Tidak ada gunanya merancang dan mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan peralatan pemanfaatan di kelas. Dan yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Karena promosi dan peragaan yang sangat mengagumkan, mempesona, atau menjanjikan, misalnya sekolah langsung tertarik untuk membeli media pembelajaran yang ditawarkan. Sekian, terima kasih. Ya baik, selanjutnya adalah saya yang akan menjelaskan. Pemilihan media pembelajaran dan pembinaan media pembelajaran.
Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing. Maka dari itulah, kita diharapkan dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran, dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun dalam memilih media, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: memahami karakteristik setiap media, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan metode pelajaran yang digunakan, sesuai dengan materi yang dikomunikasikan, sesuai dengan keadaan siswa, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media, sesuai dengan keterampilan guru menggunakannya, ketersediaan waktu menggunakannya sesuai dengan taraf berpikir siswa. Dalam pembelajaran, kita dapat mengembangkan media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media berbasis audio atau visual, dan media berbasis komputer. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Ada beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Yang terpenting dalam pemilihan media pembelajaran dimaksud adalah adanya patokan yang digunakan pada proses pemilihan media itu. Pemilihan dan penggunaan suatu media pembelajaran harus melibatkan tenaga yang mampu, terampil, dan profesional. Untuk memanfaatkannya di setiap lembaga pendidikan, biaya yang dibutuhkan juga harus tersedia dan terjangkau oleh suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.